Teman-teman, di sini kita melakukan engine tune up di Honda Brio tipe S manual tahun 2017. Ini sudah banyak pembongkaran sih, jadi untuk video awal belum kita siapkan tadi, jadi sudah posisi pembongkaran semua. Untuk yang dibersihkan apa aja sih posisi di tune up? Satu, runa busi. Dia adalah sumber dari pengapian. Injektor, dia yang bagian penyemprotan bahan bakar. Intake valve-nya ini kita lepas tadi. Intake valve ini dong. Valve. Iya. Nah, ini lewat jalurnya udara ini tadi. Oke. Ini throttle body valve. Udara juga, jadi dia masuk untuk penghitungan udara. Dia banyak sensor yang masuk di situ. IAT, intake air temperatur, ada nanti di intake manifold itu ada map sensor, manifold absolute pressure, nah juga valve, bagian valve. Pak santai sih. Ini tadi sebagian sudah ada yang sudah dibersihkan, ini terlihat sangat bersih. Ini masih belum, nanti dibersihkan ulang. Ini sudah bersih, ini sudah bersih. PR-nya tinggal silinder nomor 2 ya. Tadi sudah kita pakai engine conditioner, nanti ada video penjelasan ke posisi kita sudah pas pembersihan lah. Ini sudah tinggal perakitan aja sih. Di sini busi dibersihkan. Terlihat sekali perbedaan antara busi yang belum dibersihkan sama yang belum tadi. Ini tadi masih banyak. Nah ini ya, atasnya juga elektrodanya. Nah Ya, sekitar. terlihat sekali. Pakai penerangan ini guys, soalnya kondisi malam juga. Nah ini busi, sumber pengapian dari mobil. Nah, ini lihat ketika dibersihkan dia akan rontok dengan sendirinya. Kembali ke pembahasan awal, tune up itu mengembalikan atau meningkatkan performa mobil kepada kondisi optimalnya. Otomatis kerak-kerak karbon, sisa-sisa pembakaran ataupun pemampatan kotoran yang dihasilkan oleh pembakaran itu kita harus bersihkan, mulai dari di throttle body, busi, valve, injektor, dan komponen-komponen terkait. Untuk Brio tipe S ini tahun 2017 ini cukup kita bersihkan ini aja. Jadi tadi injektor, cek valve atau klep biasa kita bilang, busi, ruang bakar juga, dan throttle body. Jadi kita bersihkan semua, kita optimalkan kondisi mobil pada sebersih-bersihnya. Otomatis kan nanti udara masuk, terus injektor nyemprotnya kan lebih optimal lagi. Jadi dia ada pengiritan kalau bahasa orang awamnya bilang seperti itu. Mantap. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love.
when I'm lonely in the dark. I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Ini bisa untuk membersihkan kerak-kerak uang bakar, bisa di valve ataupun di bagian kompartemen mesin seperti ini. Ini tinggal digosok, dibiarin dulu, nanti digosok. Kemudian untuk bagian kompartemen mesin sudah kita bersihkan. Nanti tinggal yang bagian ada ini untuk kotoran tikus, nanti kita bersihkan habis ini. Nah, ini di bagian valve atau klep itu sudah disemprot dengan engine conditioner. Jadi ini nanti tinggal kita sedot dengan vakum buat engine, habis itu dibersihkan untuk throttle bodinya. Ini pembersihan buat throttle body, super karburator cleaner. Untuk pembersihannya cukup mudah, tinggal kita semprot tadi ke pakai engine conditioner. Setelah itu tunggu kering, tinggal semprot pakai ini, dia udah rontok sendiri kotorannya. Ini tadi sudah dibersihkan, tinggal dibalik. Nah, tips dari saya ketika melakukan tune-up Honda atau mobil lain yang sudah menggunakan motor, ini motor throttle-nya, jadi nggak ada kabel gas di sini untuk memainkan gasnya, dikira pakai kabel, jadi dia pakai sensor dan pakai motor. Untuk jangan dimainkan katup atau valve ini, karena itu akan mengakibatkan mobil bandang atau RPM tidak stabil. Nah, cukup dibersihkan bagian bawah dan bagian atasnya, itu akan membersihkan semuanya sudah. Ini tadi kotor, cuma sudah dikasih engine conditioner. Ya, tinggal businya nanti dipasang, proses tune up selesai. Jangan lupa disediakan scanner untuk jaga-jaga agar mobil bisa jos, untuk penglihatan data stream atau untuk melihat DTC yang ada di mobil ini. Karena mobil-mobil sekarang, zaman sekarang itu ada DTC namanya data trouble code. Jadi setiap pembukaan soket itu harus pakai scanner. Nanti kita bikin video untuk scannernya. Sekarang tune up akan dilanjutkan. Ini untuk alat vakumnya, kita bisa menggunakan bantuan dari angin kompresor.
lakukan ke setiap valve atau setiap silinder yang kita buka untuk pembersihan tadi agar maksimal. Agar lebih maksimal lagi kita kasih karburator cleaner. Nah, kotoran akan terangkat dengan sendirinya. Nah, ya, kelihatan sekali itu. Sebetulnya proses tune up itu cukup simpel teman-teman. Jadi dia mengembalikan performa mesin agar dia ke dalam kondisi yang optimal. Nah, untuk berada dalam kondisi optimal, alangkah baiknya tune up itu dilakukan secara berkala 10.000 km. Nah, dan ada pembersihan sebagai berikut: busi, ruang bakar, valve, cek valve, sama throttle body ini. Itu agar dibersihkan semua supaya mesin bisa running secara optimal dan bisa irit lah anggapannya. Orang-orang sekarang kan biar irit tune up itu, kerak-kerak karbon, hasil-hasil sisa pembakaran itu diangkat agar tidak mengganggu kinerja dari mesin itu sendiri. Bukan hanya dalam, tapi bagian luar juga dibersihkan supaya mantap, Cong. Nah.
Untuk coolant radiator sebaiknya dicek untuk ketinggiannya, untuk fungsi dari motor fan-nya, dan untuk secara servis berkalanya kita ganti setiap 40.000 km. Proses tune up mesin sudah selesai. Untuk pembersihannya tadi sudah menyeluruh ya teman-teman, mulai dari throttle, valve, injektor, ruang bakar, busi, sama filter-filter udara juga dibersihkan. Dan jangan lupa saran saya ketika sudah melakukan tune up untuk rekan-rekan teknisi ataupun pemilik mobil yang mau tune up mobilnya sendiri, saran saya untuk mengecek dari ketinggian air radiator, air wiper, minyak rem, air aki, dan kalau ada oli power steering. Sedangkan Brio ini tidak pakai oli power steering, dia langsung pakai electric power steering, jadi dia pakai motor untuk power steeringnya. Jadi jangan lupa untuk mengecek setiap ketinggian dari cairan-cairan atau oli-oli dari mobil agar tidak terjadi kendala selanjutnya. Oke, kita siap running, monggo. Pada posisi running awal, pastikan tidak ada bunyi kasar, bunyi knocking, atau bunyi yang aneh-aneh lainnya. Sebenarnya sebelum ditune up itu harus juga dicek untuk ada bunyi kah di mobil ini sebelum ditune up atau gimana kondisinya. Nah, setelah ditune up itu rodanya ini pas berjalan, kita cek dengan test drive atau tes jalan. Jadi pastikan untuk motor fan berfungsi, untuk sensor nilai yang lain di indikator itu tidak ada yang nyala. Oke, kita masuk ke kabin. Oke, kita akan keluar dari bengkel dulu untuk test drive atau tes jalan. Setelah pelatihan pick up, usahakan tidak ada kendala apapun pada mobil dan tidak ada keluhan apapun. Usahakan jadikan enak, enteng, dan pastinya irit. Bismillahirrahmanirrahim. Wush. Saya tadi sebelum tune up itu sudah tes mobilnya untuk tarikan lemot, dan RPM-nya ketika dilepas gas itu lambat sekali untuk turunnya. Ini sudah oke, lemotnya sudah hilang. Maksudnya tadi pas posisi di akselerasi dia dilepas gas itu cepat sekali turunnya. Ini sudah mulai konstan. Ini bunyi dari sensor seat belt kalau tidak dipakai. Oke. Ini gigi 3 jalan seperti ini. Untuk pengereman masih oke. Mantap dong.